Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya hadir saat ini di tengah-tengah kami, agar setiap firman yang akan kami baca dan renungkan kami boleh pahami. Engkau menolong kami, mampukan kami untuk menghidupkan dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Yesus, nama yang indah hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, tidak mampu belajar, namun belajar bersandar pada Tuhan. Ayat Timotius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya memiliki ketidakmampuan belajar yang parah, disleksia, disgrafia, atau gangguan membaca dan menulis. Otak saya mempermainkan saya. Saya melihat kata-kata terbalik, bahkan kalimat menjadi tercampur. Saya mungkin menulis bagian terakhir kalimat terlebih dahulu atau memulai sebuah kata dengan huruf yang salah dan harus kembali dan mengulanginya. Belajar membaca adalah mimpi buruk dan ejaan, lupakanlah. Di sekolah saya gagal. Cara saya mengatasinya adalah dengan tidak peduli. Saya menjadikan waktu istirahat sebagai prioritas. Tetapi seringkali waktu istirahat dan kunjungan lapangan menolak saya karena pekerjaan saya belum selesai. Saya menyukai olahraga tetapi nilai saya menghalangi saya untuk bermain sebagai pemain utama. Saya merasa frustasi karena saya tahu saya tidak bisa berbuat lebih baik. Ketika ujian, saya tidak ingin ada yang tahu bahwa saya lebih lambat. Saya baru akan mulai mencoba mengerjakan ujian dengan benar, tetapi ketika orang-orang lain selesai, saya akan segera menebak atau membiarkan halaman kosong. Saya hampir tidak lulus SMA. Saya sudah mencoba segalanya, sekolah yang berbeda, tutor, berbagai teori pengajaran, lembar warna di atas bahan bacaan. Tetapi satu-satunya yang membantu adalah latihan demi latihan yang melelahkan. Saya menyelesaikan kuliah dengan pergi belajar kelompok di mana para siswa mendiskusikan tugas membaca, atau saya memiliki seseorang yang membacakannya untuk saya. Saya tidak pernah mencatat, saya hanya akan mendengarkan. Saat diuji, saya mengetahui informasi tersebut. Saat kuliah, saya tidak merasa terganggu untuk menjadi yang terakhir untuk menyelesaikan ujian. Jadi, saya mendapatkan nilai yang layak, IPK 2,98. Tahun saya sebagai mahasiswa misionaris di Majuro mengubah hidup saya. Para siswa saya yang berada di kelas 5 SD menghargai usaha saya. Seorang administrator pendidikan memberitahu saya bahwa saya punya bakat untuk mengajar. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menjadi guru dengan ketidakmampuan belajar saya. Baiklah Tuhan, saya berdoa. Jika ini yang Engkau inginkan untuk saya lakukan, saya akan melakukan bagian saya dan belajar dengan giat. Hanya ada satu masalah. Saya harus lulus ujian keterampilan dasar pendidikan California sebelum mengajar siswa. Pertama kali saya mengambilnya, saya gagal dalam ketiga bagian. Kali berikutnya saya lulus matematika. Setelah berapa kali mencoba, saya lulus membaca. Saya mengikuti ujian 9 kali sebelum saya lulus bagian menulis. Semua ini telah mengajari saya kesabaran, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak guru. Saya juga belajar bahwa Anda tidak perlu mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Nantikanlah Tuhan dan Dia akan mendatangi Anda. Apakah kehidupan memberi Anda tantangan untuk Anda atasi? Mengapa tidak menjadikan Tuhan yang pertama dan lihat bagaimana Dia mengerjakan segala sesuatu untuk Anda? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur. Penyertaan yang sempurna kami rasakan. Kami saat ini siap melakukan aktivitas kami. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Mampukan kami melakukan semua tanggung jawab kami. Dan biarlah kesuksesan kami boleh raih.
Kami percaya Tuhan sedang menjaga melindungi umat-umat Tuhan dalam semua rencana mereka, dan Tuhan siap mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Sekali lagi kami menyerahkan juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul ke dalam tangan-Mu. Berikan selalu jalan keluar untuk setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menang. Kami mengandalkan Engkau dan menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.